Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarka Mama dengan NIM G002328 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi neuroendokrin. Baik, yang pertama, jadi di otak kita tuh ada beberapa area yang dibagi menurut fungsinya. Jadi ada area 4 di mana fungsinya sebagai area motorik primer, ini terletak di gyrus presentralis, di mana ini mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas berkaitan dengan traktus piramidales. Semisal adanya kelainan di sini ataupun lesi itu eh, disebutnya dengan paresis. Lanjut ada area 6 di mana di sini berfungsi sebagai area motorik sekunder di gyrus presentralis. Nah, untuk motorik sekunder ini dia mengendalikan gerakan volunteer yang berkaitan dengan traktus ekstrapiramidales. Bila mana ada lesi di sini disebut dengan apraksia. Misalnya, otot manus yang berkontraksi untuk menggenggam gelas. Nah, itu gelas tidak jatuh bila kontraksi dari otot otot manus itu dapat dipertahankan, di mana itu diperankan oleh, otot motorik sekunder. Selanjutnya ada sensorik primer, di mana itu ada di area 3, 1, dan 2. Area 3, 1, dan 2. Nah, fungsinya sendiri itu, di mana itu ada di gyrus postcentralis. Ini yang kuning, di mana fungsinya itu sebagai, pengenalan sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Selanjutnya ada area gustatorik, di mana ini diwakili di area 43. Nah, ini sebagai pengenalan rasa melalui indera pengecapan. Kemudian ada area 44 dan 45, area bicara motorik atau area Broca, tadi 44, 45. Di sini, nah itu fungsinya dia sebagai pengontrolan aspek bicara dari motorik sendiri. Nah, kalau tadi bicara motorik, yang sekarang adalah bicara sensorik atau di mana itu adalah pemahaman dari apa yang dibicarakan oleh seseorang gitu. Pemahaman, pengolahan, dan interpretasi dari bahasa lisan ataupun tulisan, yang disebut dengan area Wernicke atau area bicara sensorik. Interpretasikan oleh area 39, 40, dan 22. Nah, kemudian ada auditori primer, di mana itu 41 dan 42, 41 dan 42, di mana ini adalah kemampuan menerima rangsang suara bila adanya lesi di sini, itu biasanya terjadi penurunan pendengaran. Kemudian juga auditori sekunder, di mana ini adalah interpretasi dan asosiasi dari pendengaran itu sendiri. Nah, bila adanya lesi di sini, itu disebut dengan afasia Wernicke atau afasia sensoris ataupun afasia reseptif. Kemudian ada visual primer, di mana ini interpretasikan dengan area 17 yang ada di lobus occipitalis yang di belakang. Ini adalah kemampuan untuk menerima rangsangan cahaya bila mana adanya lesi, biasanya disebut dengan hemianopsia, hemonim kolateral. Kemudian ada visual sekunder, di mana adalah persepsi visual kompleks seperti warna, arah gerak, arah objek, gerak, terus kemudian bila adanya lesi itu disebut dengan buta warna atau agnosia visual, di mana bisa melihat tapi tidak bisa mengenali dari benda itu sendiri. Itu interpretasikan dengan area 18 dan 19. Baik, lanjut. Kemudian ada tractus pyramidalis, di mana tractus pyramidalis ini adalah merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, di mana tadi area motorik primer dan sekunder, primer kan 4, sedangkan sekunder tadi 6, yang berjalan menuju medula spinalis, dan berakhir di konu anterior medula spinalis, di mana ini adalah serabut eferen. Kemudian karena kornu anterior yang berfungsi di area motorik. Kemudian saat melewati decussatio pyramidalis terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral. Itu tractus corticospinalis lateralis.
eee, tadi ya ini tractus corticospinalis lateralis, di mana ini yang tadi menyilang ke arah kontralateral, ini penyilangannya decussatio pyramidium. Oke, lanjut ke tractus extrapyramidalis. Nah, ini adalah traktus di mana berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus pyramidalis, yang menunjang fungsi fungsi dari traktus pyramidalis tadi. Nah, traktus extrapyramidalis ini terdiri dari traktus vestibulospinalis, traktus vestibulospinalis di mana, ini berfungsi sebagai, area keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada reticulospinalis ventrolateral dan juga traktus reticulospinalis yang lateral. Ya, reticulospinalis, terus juga ada tectospinalis. Nah, yang ventrolateral tadi dari pons, sedangkan yang lateralis itu dari medula oblongata. Sedangkan yang tectospinalis itu dari mesencephalon yang menuju ke medula spinalis. Oke, lanjut. Jadi, eee, ada encephalon. Encephalon itu kan di mana dia terdiri dari otak itu sendiri, ada corpus callosum, ada midbrain, pons, medulla, diencephalon, hipofisis, cerebellum, itu dan juga ya, cerebellum. Encephalon itu terdiri dari ini semua, di mana, embriologinya itu awal-awal itu sebenarnya dari neural tube atau kayak rongga neural, di mana itu terdiri dari anterior, rostral, dan posterior caudal, di mana nantinya dia akan berubah menjadi primary primary brain vesicle, di mana dia nanti bakal terbagi menjadi 2, yaitu prosencephalon atau yang akan menjadi forebrain, kemudian mesencephalon, midbrain, dan probencephalon, hindbrain. Nah, kemudian nanti dia akan menjadi secondary brain vesicle, di mana prosencephalon itu akan berubah menjadi telencephalon dan diencephalon. Mesencephalon akan tetap menjadi mesencephalon dan romencephalon akan terbagi menjadi 2, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Nah, telencephalon nantinya, ketika, adult brain structure dia akan menjadi cerebellum yang terdiri dari cerebral hemisphere, dari korteks, white matter, dan basal nuclei. Kemudian diencephalonnya dia bakal menjadi thalamus, hipotalamus, epitalamus, kemudian subthalamus, dan juga retina. Yang untuk mesencephalon dia akan menjadi brainstem atau, batang otak atau midbrain tadi. Sedangkan metencephalon dia akan menjadi pons dan juga cerebellum. Mielencephalon dia bakal menjadi medulla oblongata dan juga spinal cord. Nah nanti, untuk adult neural canal region-nya, cerebellum itu akan menjadi ventricle lateralis, kemudian diencephalon menjadi, ventricle tertius, kemudian midbrain akan menjadi aqueductus cerebralis, kemudian pons cerebellum medulla oblongata akan menjadi ventricle quartus, dan spinal cord akan menjadi, canalis centralis. Oke, lanjut ke medulla spinalis. Nah, medulla spinalis ini dia tuh, ada plexus cervicalis yang dibentuk oleh ramus primary ventralis, nervus cervicalis 1 sampai 5 yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Nah, dia tuh plexus, eee, ada ini, bentar, ya, terus ada plexus brachialis, di mana itu terbentuk dari nervus cervicalis 5, ini ya tadi, 5 sampai ke torakal 1. Itu buat yang plexus brachialis. Kemudian juga ada plexus atau kayak gabungan-gabungan, sebentar, nggak ada. Oke, kayak gabungan-gabungan serabutnya gitu, yang lumbosakralis, di mana lumbalis sendiri itu dari, plexus lumbalis yang dari nervus lumbalis 1 ke lumbalis 5. Itu akan membentuk, plexus lumbalis, terus ada plexus sacralis, di mana ini sacralis 1 sampai 5, 1 sampai 4,
Kemudian nanti aja ada plexus coccygeus di mana itu dari sacralis 4 ke nervus coccygeus gitu. Nah, kalau, struktur dari spinal cord atau medulla spinalis itu dia ada, enlargement atau kayak pembesaran di cervical, namanya cervical enlargement. Terus ada di lumbal atau lumbar enlargement atau intumensia lumbales. Terus ada di sini ada conus medullaris, kemudian juga ada caudal equina di sekitaran sini caudal equina, tuh. Nah, lupa tadi dijelasin spinal cord itu dia terbagi menjadi 5 segmen, di mana ada yang cervicalis, kemudian ada yang thoracal. Cervical itu dia, 8 nervus ya, untuk thoracal itu terdiri dari, mmm, 12, kemudian buat lumbar 5, sakral 5, dan koksik ada 1. Oke, lanjut ke struktur eksternanya. Jadi struktur eksterna dari medulla spinalis itu ada visura mediana anterior. Ini visura, di mana visura kan, terus mediana anterior karena dia di anterior. Juga ada, sulcus mediana posterior, sulcus medianus posterior yang di belakang. Juga ada sulcus anterolateralis, ini sulcus anterolateralis, juga ada sulcus posterolaterales. Sulcus posterolaterales ini. Nah, untuk sulcus posterolaterales itu tempat keluarnya radix posterior atau radix afferent, yang biasanya juga disebutnya radix sensori. Sedangkan yang antero tadi, anterolateralis, sulcus anterolateralis itu tempat keluarnya radix anterior atau radix afferent, juga radix motorik, itu. Nah, tadi untuk struktur eksterna, untuk struktur internanya, dia ada substansia alba. Di mana substansi alba ini warnanya putih karena isinya adalah serabut syaraf yang berisi, mielin. Substansia, substansia alba. Nah, ini komisura alba. Kemudian juga, bentar, untuk substansia alba ini dia ada funiculus anterior, funiculus funiculus anterior, terus juga ada funiculus lateral, dan funiculus posterior. Kemudian, untuk substansia selanjutnya ada substansia grisea, di mana ini warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf dan tidak bermielin. Di tengahnya itu ada kanalis centralis yang nantinya akan terisi LCS karena dia ada sel ependimnya yang menghasilkan dari LCS itu sendiri. Sehingga nanti ada terbentuknya ventriculus terminalis. Itu ini sama ya tadi. Lanjut. Oh, bentar. Ya tadi ya ini untuk sensori di mana dia, sensori buat biru yang sensori, sedangkan motorik itu yang warna merah. Oke, lanjut ke nervus cranialis. Kan seperti kita tahu nervus cranialis ada 12 ya. Dari olfactoris, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abducens, facialis. Kemudian juga ada vestibulocochlearis, glossofaring nervus vagus, juga ada hypoglossus. Di mana mereka akan keluar dari kranial. Nah, eh ya, nah keluar dari kranial kan. Sebenarnya kalau dia tempat keluarnya itu dia, di basis kraniinya, kalau nervus olfactoris itu dia keluar dari foramina cribosa. Tapi dia kalau di struktur dari, eee, otaknya sendiri, itu dia dari cortex olfactoris medialis et lateralis atau trigonum olfactorius. Sedangkan untuk nervus kedua, nervus opticus itu dia dari chiasma opticum, sedangkan di basis kraniinya dia keluar di canalis, eee, opticus. Nah, lanjut ke nervus ketiga, nervus oculomotorius, dia itu keluarnya dari
Sulcus oculomotorius, di mana kalau basis kraniinya dia keluar dari visura orbitalis superior, bersamaan dengan nervus 4, nervus 4 trochlearis, juga dengan nervus 5 cabang 1. 5 cabang 1 dan juga nervus 6. Itu keluarnya di visura orbitalis yang superior gitu. Terus kemudian buat tadi 5 cabang 1, nah untuk 5 cabang 2-nya dia tuh keluarnya dari foramen rotundum. 5 cabang 2, dia ada di foramen rotundum. Nah, untuk 5 cabang 3-nya dia keluar di foramen ovale. Nah, lanjut tadi udah nervus 6, nervus 7, 8 itu keluarnya di meatus auticus yang internus. Untuk di nervus yang 9, 10, 11 itu keluarnya di foramen jugulare. Sedangkan untuk yang nervus 12 itu keluarnya di kanalis uh, candilaris atau kanalis hipoglosi. Di mana dia keluarnya itu sebenarnya di struktur, kalau di cerebrum sama truncus encephalinya dia keluarnya itu di sulcus anterolateralis, medula oblongata. Sedangkan yang tadi yang 9, 10, 11 itu keluarnya di posterior lateralis gitu. Nah, buat abdusen keluarnya tuh tadi di sulcus bulbopontis, sedangkan facialis dan vestibulocochlearis yang 7, 8 tadi keluarnya di angulus pontus cerebralis gitu. Ini sama aja sebenarnya. Oke, kita lanjut ke circulus anteriosus wilisi, di mana ini adalah circulus lingkaran lingkaran Willis yang berperan memberikan aliran darah kolateral secara sirkularis anterior dan posterior otak, melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Jadi, karena dia membentuk lingkaran dan terdiri dari banyak struktur, itu tuh yang menghindari dia dari iskemia atau kekurangan darah. Jadi, misal ada salah satu area yang bermasalah, itu bisa dikompensasi oleh area lainnya gitu. Nah, Circulus arteriosus Willis ini tuh terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada arteri anterior cerebral, di mana ini dia cabang dari arteri carotis internal. Gitu. Juga dia ada uh, arteri cerebri yang medial, di mana dia juga cabang dari arteri carotis interna. Jadi carotis interna dia tuh bercabang menjadi anterior sama yang media. Sedangkan yang buat arteri posterior arteri posterior eh, arteri posterior cerebri itu dia cabang dari arteri vertebralis, sorry, ya arteri vertebralis yang dia menyatu menjadi arteri basilaris, yang kemudian nanti dia akan menjadi posterior, arteri cerebral posterior. Nah, yang menghubungkan antara posterior dengan yang media itu ada communicating posterior, arteri communicating posterior. Sedangkan yang menghubungkan antara anterior dengan eh anterior 1 dengan anterior 2 itu ada communicating anterior gitu. Oke, lanjut. Jadi untuk jalur penglihatan yang ada di manusia itu kan dari yang menangkap dari rangsangan itu kan dari mata itu sendiri. Nah, di mana nanti dia akan disalurkan ke otak. Jadi perjalanannya itu sebenarnya dia dari retina, yang mana dia nanti ada fotoreseptornya kan. Ada sel konus dan sel batang. Nanti dia akan masuk ke ganglion retina, masuk ke nervus opticus, dan dia akan menyilang di chiasma opticum. Sebentar. Nah, dia akan menyilang di chiasma opticum ini, terus dia akan masuk ke tractus opticus, dan akan masuk ke corpus atau nucleus geniculatum lateral, di mana nanti dia akan ke radio optika, terus dia akan masuk ke ini, ke visual area Brodmann yang visual primer di lobus occipitalis yang area 17 itu.
Itu sih. Ya ini sebenarnya sama. Kemudian kita tadi dari mata sendiri ya. Dari mata sendiri kan nggak mungkin dia bisa bergerak sendiri. Dia perlu otot-otot yang akan menggerakkan mata itu sendiri. Jadi otot-otot yang menggerakkan mata itu pertama ada levator palpebrae superior, di mana ini origonya itu dari ala minor os sphenoidalis canalis opticus, di mana insersionya dari tarsus superior cutis palpebrae yang superior, di mana dia ada di atas kan, tarsus yang atas. Karena kan kita kalau melek ataupun merem itu kan yang bergerak palpebrae atas, bukan yang palpebrae bawah. Jadi dia letaknya di yang di atas gitu. Nah, ini tuh diinervasi oleh nervus 3, di mana gerakannya adalah ini kayak mengangkat gitu, mengangkat palpebrae superior. Kemudian ada obliquus superior. Obliquus superior ini, nah ini ya yang musculus obliquus superior, di mana dia tuh origonya dari os sphenoidalis, di mana insersionya itu melalui annulus fibrosus trochlea yang kemudian akan berinsersi ke sklera, ke sklera. Untuk nervusnya itu nervus 4. Untuk gerakannya sendiri dia abduksi atau hmm, kayak menjauhi gitu, menjauhi dari eh apa ya? Menjauhi dari pusat tubuh. Kemudian gerakannya itu depresi ke bawah gitu, kayak menghadap ke bawah dan rotasi media. Jadi dia rotasi media dan menghadapnya tuh ke bawah gitu. Karena dia kan atas, terus dia ke bawah. Misal ke kontraksi dia berarti ke bawah gitu. Nah, terus tadi oblikus superior berarti ada oblikus yang inferior. Oblikus yang inferior. Bentar, harusnya ada di hmm, oblikus inferior. Nah, ini ya, oblikus inferior. Nah, itu buat origonya dari dinding inferior orbita, kemudian insersinya sama di sklera. Nah, buat inervasinya tapi nervus 3 sama kayak yang pertama tadi, yang levator palpebrae, yang superior. Buat aksinya, dia itu kebalikan dari yang oblikus yang superior, di mana dia eh, sama-sama abduksi, dia di mana menjauhi, tapi dia elevasi atau ke atas gitu, dan dia rotasinya lateral, kan bawah. Berarti dia kayak kalau eh, kontraksi kan ke sini, berarti dia kayak ngeliriknya ke atas gitu, ngeliriknya ke atas dan dia rotasinya lateral. Kalau yang tadi kan gini, terus gini ya, terus ya ke medial tapi yang ke bawah gitu. Kalau yang tadi yang atas ke atas terus ke lateral gitu. Nah, lanjut ke rectus yang superior, di mana nah ini rectus superior. Origonya ada di anus endineus communis atau anulosin dan tetap di sklera insersionya. Terus buat gerakannya itu aduksi dan gerakannya itu elevasi atau ke atas gitu. Karena dia kan gini di atas. Terus kalau ke atas gini kan berarti otomatis kalau kontraksi kayak ketarik terus akhirnya kita ke atas gitu kan. Elevasi dan rotasi dari rotasi media. Nah, buat rectus yang inferior yang di bawah sini ya, rectus inferior. Itu berarti kebalikannya. Dia berarti kan gini kan ditarik ke bawah berarti otomatis dia bakal ke bawah. Berarti yang dia depresi, adduksi dan rotasinya rotasi lateral. Nervusnya tetap nervus 3. Untuk insersi origonya tetap sama. Kemudian juga ada rectus medialis. Rectus medialis. Sebentar, rectus medialis itu harusnya ada di, kita cari di sini. Rectus, rectus medialis. Ya, pokoknya rectus medialis itu ada di belakang sini ya, di mana dia tuh origo insersinya sama, inervasinya sama, tapi gerakannya itu dia adduksi aja gitu. Nah, yang terakhir ada rectus lateralis, di mana itu insersi origonya sama, tapi inervasinya itu dia berbeda, dia nervus 6. Terus buat gerakannya dia abduksi. Ini yang
lateralis. Nah, buat cara ngingetnya itu yang gampang, buat yang perektusan ini, kan gini. Nah, rektus yang lateralis, L ini lateralis, itu kan berarti nervus 6. Sedangkan yang sisanya ini dia berarti sisanya nervus 3 gitu. Oke, lanjut ke, ya, tadi kan kita membahas mengenai saraf ya. Saraf itu kan ada yang simpatis maupun parasimpatis. Jadi perbedaannya apa sih antara simpatis dan parasimpatis? Yang pertama itu dari distribusinya, di mana simpatis itu di segmen torakolumbal. Sedangkan buat parasimpatis itu di kraniosakral. Tuh, nah simpatis itu dia di kulit, kelenjar keringat, erektofili, jaringan adiposa, otot poros pembuluh. Tuh, jadi dia kayak di bagian luar. Kalau parasimpatis itu dia di bagian dalam, seperti kepala, organ dalam dada, perut, panggul, dan beberapa pembuluh darah. Nah, untuk lokasi preganglioniknya, buat simpatis itu di cornu lateralis atau nucleus intermediolaterales, cornu lateralis medulla spinalis, atau ini LCLS, CLMS, segmen medulla, segmen T1L2. Yang tadi mana kan torakolumbal ya. Kemudian menuju ganglia truncus simpaticus atau ganglia prevertebralis. Sedangkan kalau yang parasimpatis itu, dia dari nukleus saraf kranial 3, 7, 9, 10. Yang, dan substansia grisia medulla spinalis segmen 2 sampai S4 kraniosakral kan. Menuju ke ganglion terminalis. Jadi ini saraf-saraf yang parasimpatis itu 3, 7, 9, 10. Buat panjang aksonnya, buat yang preganglionik ini tuh pendek. Sedangkan postganglioniknya tuh panjang. Nah, parasimpatis itu kebalikannya. Terus neurotransmitternya tuh dia mengelepaskan ACTH, sedangkan pre-nya tuh ACTH, sedangkan yang postganglioniknya tuh NE. Nah, kalau yang parasimpatis tuh mau mau pre mau postnya tuh sama-sama ACTH. Nah, efek fisiologisnya kalau simpatis itu flight of flight or fight, fight or flight. Nah, sedangkan untuk parasimpatisnya tuh rest and digest atau rest and take a pup gitu. Oke, lanjut. Modalitas syaraf kranial. Nah, ini yang bisa dilihat sendiri ya. Nah, SFA sendiri itu tuh kepanjangannya dari Special Visceral Afferent, di mana ini tuh sensorik yang indera khusus atau derivat dari GIT. Mana itu tuh biasanya karena spesial itu tuh dari penciuman atau pengecapan dan ada hubungannya dengan eh kayak hubungannya dengan makanan gitu. Nah, kalau SSA sendiri berarti itu artinya spesial somatic afferent, di mana itu tuh sensorik untuk indera khusus dari tubuh seperti visual, keseimbangan, pendengaran, dan biasanya tidak ada hubungannya dengan makanan. Tuh, terus GSE, kalau GSE itu General Somatic Efferent, di mana ini tuh motorik untuk otot skelet umum. Sedangkan GVE itu General Visceral Efferent, di mana ini tuh autonom parasimpatis, seperti buat kelenjar sama pupil. Kemudian SVE, Somatic Visceral Efferent, di mana ini tuh motorik untuk otot skelet yang berasal dari branchial arch atau otot seperti otot pengunyah, mimi, musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius, dan otot laring-faring. GSA, General Somatic Afferent, di mana ini tuh sensorik untuk tubuh yang umum-umum kayak nyeri tekan, suhu tubuh, perabaan gitu. Jadi GSA udah, udah, SV udah, SVA udah, GSA udah, SSA udah. Ya udah semua yang dibahas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.